Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang paling pertama sekali marilah kita selalu mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai malam hari ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa di siang hari dan melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Kemudian salawat beserta salam tak lupa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengurus Mushola Jabal Nur, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada santriwan santriwati peserta pesantren Ramadan 1444 Hijriah di Mushola Jabal Nur yang Bapak banggakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin sidang jemaah tarawih dan witir rahimakumullah, kita sudah berada di pertengahan atau hampir mendekati akhir-akhir Ramadan, yang mana di pertengahan bulan suci Ramadan ini para ibu, kita senantiasa untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Karena Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah tarawih rahimakumullah, makanya di setiap akhir-akhir Ramadan ini banyak sekali ujian, tantangan, cobaan dan rintangan yang harus kita hadapi. Bapak Ibu kaum muslimin, judul tausiah Ramadan adalah adab dan kemuliaan iktikaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarawih dan witir rahimakumullah, tak lain atau bukan adalah kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita melaksanakan ibadah iktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tujuannya adalah kita lebih meningkatkan diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, arti iktikaf adalah berdiam diri. Berdiam diri di masjid atau di mushola, tak lain atau bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh kita ibadah berzikir. Jadi iktikaf Bapak Ibu berdiam diri, merenung diri, muhasabah diri. Kalau kita berdiam diri menurut adat
adab dalam Minangkabau, adab dalam Islam. Menurut Imam Al-Ghazali ada beberapa macam adab dalam iktikaf. Yang pertama itu adalah adab kita terus menerus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir Pak Ibu apa baca? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Iya, betul. Kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca subhanallah, maha suci Allah. Dia yang memiliki segala kerajaan alam semesta. Dia yang memiliki semua langit dan bumi beserta isinya. Kita tinggal hanyalah menjalankan, menaungi di bumi. Salah satu contoh adalah kita dikasih nikmat, dikasih rahmat, dikasih karunia oleh Allah untuk menjalani ibadah puasa di siang hari, menahan dari segala yang membatalkan ibadah puasa Ramadan di siang hari. Bu, kalau puasa itu tak boleh awangan, menahan diri dari segala yang merusak pahala puasa, merusak faedah puasa. Kenapa Ibu? Kalau kita bicara tentang puasa dan iktikaf adalah suatu ibadah yang hukumnya sunat, tapi pahalanya sangat besar sekali Pak Ibu. Khusus di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala kita itu. Di samping kita berzikir kepada Allah, yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah SWT. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan kami orang yang soleh dan soleha. Kita berdoa yang kedua. Kita berdoa kepada Allah. Dalam adab, dalam iktikaf kita berdoa. Kita ada adab, ada aturan, ada peraturan dalam iktikaf. Di samping kita berzikir, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, dalam doa kita itu kita selipkan apa keinginan kita, apa kemauan kita, apa hajat kita. Ya Allah, ambo ingin rumah nang rancak. Ya Allah, ambo ingin foto nang rancak. Ya Allah, ambo ingin bini nang rancak. Ya Allah, ambo ingin suami dan ganteng nang rancak dulu, kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Satunya minta Pak Ibu. Dan berdoa apa? Jadi iktikaf berdoa. Ya Allah, akhir ambo rezeki ya Allah. Yang banyak minta ya. Bukan banyak, usaha. Kita berdoa, berusaha. Yang ketiga berikhtiar. Yang keempat tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Taala. Yuk, ada wak berserah diri, bertawakal kepada Allah, berserah diri wak. Serahkan semuanya pada Allah SWT. Kita hanya bisa menjalankan ibadah iktikaf. Makanya para ulama termasuk Imam Al-Ghazali makanya menerangkan adab kemuliaan iktikaf adalah itu. Di samping kita sholat wajib, sholat sunat, puasa wajib, dan kita dengan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan adalah sangat besar sekali pahala di hadapan Allah. Sangat besar sekali semuanya. Yang kelima adalah konsentrasi dalam iktikaf. Konsen awak, tidak boleh meremuk. Contoh Pak Ibu, dalam iktikaf itu awak diam, tidak boleh merebut konsentrasi. Fokus pikiran kita untuk ibadah kepada Allah ke tempat sujud mata awak. Tak boleh melengok kiri kanan, muka, belakang, tak boleh tak? Saya dah sekejap dulu itu, tak boleh tak? Awak diam. Tetap di sajadah kita. Dari malam kita tarawih, witir, sampai nanti sebelum sahur kita iktikaf.
ibadahnya itu sunat, bukan wajib. Sunat itu bukan wajib. Siapa yang bisa saja untuk tikar, tidak dipaksakan. Oh, apa harus tikar? Ibu harus tikar, tapi Rasul. Kamu punya wajib, tapi pahala punya sunat, tapi pahalanya besar. Beda dengan sholat wajib, Pak Ibu. Kalau wajib itu ditinggalkan berdosa, itu wajib dari subuh sampai isya, itu wajib ain. Beda dengan ibadah yang lain, Pak Ibu. Kalau contoh sholat jenazah itu fardu kifayah, ya kan? Puasa Senin Kamis itu wajib, itu sunat, ya kan? Puasa Ramadan wajib. Ini yang harus kita tunaikan, Pak Ibu. Contoh Pak Ibu, awak di 1 tahun 12 bulan 11 bulan kita sudah menaungi bumi ini. Kita sudah menjalankan ibadah, yaitu wajib, sunat. Tapi Allah kasih bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ampunan dosa, bulan yang penuh rahmat, karunia. Contoh karunia, Bu, ya kita Allah, Bu. Contoh nikmatnya, Bu. Nikmat kesehatan. Agunnya piti banyak tapi waksa sakit. Dilarang selalu dokter. Tidak punya makan daging loh. Tidak punya makan lado loh. Tidak punya makan lauk loh. Tidak punya makan ayam loh. Semua tidak punya banyak pantangan. Ayam boleh dokter makan bumbu ayam. Itu boleh. Minum susu, tidak boleh mentera, diabetes, bunuh, pakai orang putih banyak, tapi pantangannya banyak, Pak Ibu. Kalau orang kaya kok sakitnya, Bu, sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru-paru, sakit bulu kariang, bulu basah, itu. Kalau miskin sakitnya, kurok. Iya kurok, Pak. Kalau miskin kurok yang kira. Waktu iya, kudis, enak, panau, balak-balak, macam betul kan? Itulah awak kita kali Allah itu adil. Ada kayu, ada miskin, ada kete, ada gadang, ada tua, ada muda, ada ganteng, ada buruk, tapi banyak yang buruk. Dan ganteng sangin yang sangin yang ganteng banyak ganteng. Ganteng ibadah, rancak ibadah. Anak muda tu parang ngewa cingkrak orang, itu Bu. Parang ngewa itu mengganti orang saja. Ribah tu dari ribah Bu. Gunjing gosip dan ribah. Yang jadi ringa pamer orang lain nak kuliah. Cukuplah awak yang tahu harta apa. Jangan diukur pada orang dia ambil kayu apa. Ambil kayu. Ambil lupa bagi lupa tadi. Tapi kredit. Bagi per bulan yang suan-suan. 3 kali nak bayar tu, nak bayar rumah. Pulang kampung. Balik awak kelakang. Mundur awak kelakang balik. Tak bisa lagi. 3 bulan saja awak menunggak. Contoh 3 bulan tu menunggak. Honda auto ditarik balik. Ditarik balik. Tak boleh. Itu 3 bulan kan 3 kali itu. Yang biasanya contoh utang atau duit. Tapi kalau raja berhenti loh, jangan bayar. Diusahan saya badan tu. Utang banyak loh, sering pinggang loh. Batu nasi bayarnya. Oh berhenti kan aja. Batu bayar. Siapa bayarnya? Mungkin pemda bayar loh. Mungkin berdua bayar kan? Mungkin lah. Mungkin punya bertanggung bayar. Tu awak bayar seorang, awak punya utang, awak yang bertanggung jawab. Jadi waktu konsentrasi buat main tikaf belum nak boleh maka dia konsentrasi subhanallah. Berdoa Allah. Konsentrasi fokus awak. Yang keenam adalah tidak boleh lari-lari. Ini itikaf boleh lari itikaf tak boleh. Itikaf itu tenang, harap tenang. Kalau sekolah harap tenang ada ujian. Di sekolah, di masjid harap tenang, jangan meribut.
di masjid dan salat. Harap tenang, tidak boleh meribut. Jadi wak iktikaf tak boleh meribut. Tanang wak diam situ tu. Tak boleh wak meribut. Nabi lari tu. Cok, subhanallah, bela lari. Bela lari. Apa itu cara tu adat putar. Kita putar boleh. Kurang tarapi. Tadi itu pakai CN miskin di kurok. Nah, kurok tu bidiam cik nak. Itu bidiam tu. Yang lain itu pedang tu. Kalau bidiam tu kalau udah ada apa dah tu. Ada apa tu. Asal mana dari kurok ya? Semua. Kurok tu di apa mana mau kau di pandu nak bu. Di pandu cik le di apa tu? Di nak mandi cik. Itu buruk. Tapi kalau jantungnya orang kayu, sakit pak bu, ada tuang. Sakit pak bu, ginjal bu kurang kuat. Sakit bu, mata bu sakit. Ambil mata bu sakit lah, mata berjalian sakit itu. Kok mata lagi jalan pak bu angkat, mata jalan. Tapi ciri kenanya mata pencarian bu kurang saatnya. Solusinya usaho bakar aja. Itu solusi wak. Nggak bisa wak duduk diam dengar rumah sama. Siap subuh tu awak bertebaran di muka bumi. Carilah nikmat karunian hidayah rahmat dicari. Yo siap subuh tak boleh lalu. Dilarang lalu solat subuh. Jago baca Al-Quran berapa? Ku dapat bu salamu sebulan penuh Ramadan tu. Awak khatam Al-Quran. Itu khatam bu. Nak khatam S no? Kalau khatam S itu apa? Ya kan? Ambil tu kita itu kena khatam. 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 Nak khatam S khatam Quran. Kalau nak khatam Quran pada sama Ramadan kan 30 hari 30 juz. Sehari sajuz 30 hari 30 juz. Pas 30 juz 30 hari kan. 114 surat 6.660 ayat Al-Quran dibacakan. Termasuk adab kemudian iktikaf adalah membaca Al-Quran, bersalawat, beristighfar, astagfirullahaladzim, salawat, beristighfar kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang penuh berkah dan penuh rahmat bagi hamba, bagi saya, bagi awak, ya kan sebenarnya, bagi keluarga awak. Minta kayak Allah SWT, siapkan badan hamba ya Allah, panjangkan umur hamba ya Allah, sampai juga hendaknya Ramadan tahun depan ya Allah, amin. Puji mereka, amin. Sampai juga nyawa di Ramadan tahun depan ya Allah 2024 ya Allah, sampai juga Ramadan tahun depan. Minta kepada Allah SWT. Makanya terakhir adalah antara apa yang menurut Imam Al-Ghazali, salah satu contoh adalah kita berzikir. Itu yang paling utama, zikir. Kalau sudah zikir kita kepada Allah, insya Allah hidup kita aman, tentram, damai, sejahtera. Rukun awak. Jadi awak siap ibadah tu baru pulang awak ke rumah. Nyatanya di sini dah asyik dikau kalah. Ada pek dikau tadi. Dia sebenarnya apa tu dia sebetulnya. Dia maksudnya dia beribadah, bukan dia andok saja. Ya dia saja. Kata Allah, betul sahur selesai. Jadi ibadah itu baik tidak diam. Berdiam diri itu bukan diam saja. Kita banyak bersolawat istighfar kepada Nabi Muhammad SAW. Istighfar kita, salawat kita kepada Nabi. Itu yang perlu kita makan Pak Ibu. Bapak Ibu dan Muslimin sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Makanya di Ramadan ini Pak Ibu, jadikanlah Ramadan yang terakhir dalam hidup awak.
Jadikanlah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya Pak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Makanya terakhir Pak Ibu, kita berdoa kepada Allah, tujuannya adalah kita berserah bertawakal, tawakal ilallah, tawakal kita kepada Allah, diampuni semua dosa istri, dosa suami, dosa anak-anak, dosa mentua, dosa menantu, dosa anak cucu, semuanya didoakan. Bahkan Bu, Ramadan itu kita berlomba-lomba berbuat mencari kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari amal kebaikan sebanyak mungkin, termasuk iktikaf di musola atau di masjid di rumah Allah. Pahalanya sangat besar sekali Pak Ibu. Mudah-mudahan nanti di 10 terakhir Ramadan kita bisa beramai-ramai, atau kepada Pak Ibu bawa bekal dari rumah kita sahur di musola, itu bagus. Bawa rantang rumah, rantang lebih isi sekali. Jadi buat ada sayur, ada ayam, ada sayur, ada buah-buahan. Ya, ini rantang cie-cie musola. Makan sahur di musola atau di masjid. Rampas istiqaf ya. Baru pulang lagi. Lengkap mana ibadah awal. Alau cuba dulu, coba tangguh. Berarti kalau gini dicubakan. Bawa bekal rantang di rumah, makan di siko, makan sahur sama-sama, peserta itikaf itu, jemaah itikaf itu, makan sahur di musola. Ibadah itu, pagi-pagi. Makanya Pak Bu, kalau susah aja Bu, hidupkan alarm HP. Itu alarm HP Bu, disumpah dari Allah, dicukir dari Allah, masuk kamarnya, yang tak deh, sudah tak nanti. Jadi pas alarm itu, bunyi sekali, tak kaji wak. Itu namanya alarm HP. Nada dering be, ya be, sudah jago. Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah tarawih rahimahumullah. Mudah-mudahan dengan kajian tarawih yang pendeknya Bapak Ibu, kepada Allah saya minta ampun, dan kepada Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lekan maafkan Bapak Ibu. Baik, kalau ada salah yang minta maaf, karena manusia kosim tempat salah, tempat kilaf, tempat dosa. Yang hak adalah semuanya kekuasaan Allah Taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.